produk-produk digital kamu di Link ID itu bisa tembus 100 juta pakai susunan copywriting yang akan gue spill di sini, dan ini udah gue tes sendiri. Kalian bisa cek aja bukti-buktinya di video YouTube gue yang lain, itu banyak studi kasusnya, kalian bisa cek sendiri aja. Dan kalau kalian pengen belajar copywriting, kalian gak usah ikut kelas copywriting lain ya, kalian bisa contek aja apa yang akan aku spill di video ini. Jadi semoga ini bisa nge-cover semua kebutuhan kalian dan bisa dapetin hasil yang insya Allah sama. Kita langsung aja mulai ke videonya, dan gue akan kasih tahu materi apa aja yang akan gue bahas di video ini di sekitaran layar ini. Dan gue akan kasih timestamp juga di deskripsi, jadi kalian tuh bisa skip ke part-part video yang kalian pengen langsung tonton atau tonton ulang gitu, biar kalian tuh nggak cari-cari durasinya di mana. Jadi kalian bisa langsung ke timestamp itu juga. Langsung aja kita ke inti materi videonya. Oke, gue akan overview dulu sedikit di sini pengalaman gue landing page-nya kayak gimana yang bisa hasilin sampai ratusan juta. Dan di sini waktu itu gue pernah jualan ebook namanya Manajemen Waktu. Jadi ini contoh landing page-nya. Waktu itu gue pernah bikin versi link ID-nya. Waktu itu gue pernah bikin juga versi Berdu, itu salah satu hosting landing page. Tapi kalau misalnya kalian pengguna link ID, yang mana kalian banyak banget pengguna link ID untuk jualan produk digital, gue akan kasih tahu strukturnya tuh kayak gimana. Yang pasti pertama, di link ID itu uniknya adalah dia tuh punya foto di atas landing page-nya dibandingkan dengan landing page yang lain gitu. Jadi link ID memaksa lo untuk bisa punya foto dulu di bagian atasnya. Tapi di sini kalau saya saranin jangan pakai foto produk, karena produk digital tuh nggak penting di foto produknya, tapi penting di bagian isi dan testimonial. Jadi produk digital itu visualnya cuma cocok dua, isi dari produk digitalnya, kedua itu adalah testimoni. Dua ini aja, nggak usah foto produk, nggak usah sama sekali. Makanya itu yang gue cantum di sini adalah pertama adalah testimonial. Terserah ya mau testimonial dulu atau isi produknya dulu, terserah. Yang isinya isi produknya ini gue bukan foto sesungguhnya ya, maksudnya ebook Manajemen Waktu ini gue udah lama banget jualannya gitu. Jadi gue waktu itu udah nggak nyimpen lagi screenshotnya, jadi gue pakai ngasal aja di sini ya. Tapi intinya adalah kalian screenshot. Kalau nggak salah di sini kan link ID itu batasnya 5 upload foto ya di bagian atasnya. Jadi kalian bisa setengah-setengah lah, misalnya 3 testimonial, 2 lagi foto produknya, foto isi produknya, atau 3 isi foto produknya, foto isi produknya, atau terus 2-nya lagi testimonial. Itu boleh, terserah kalian lah. Nah terus foto isi produk itu contohnya adalah kayak daftar isi. Misalnya kalian jualan produk ebook gitu, daftar isinya kalian bisa screenshot. Terus salah satu halamannya kalian screenshot juga untuk dilihat, untuk orang-orang tuh bisa ngeliat kayak gaya bahasanya tuh kayak gimana, apakah banyak visualnya atau kebanyakan tulisannya tuh enak dibaca apa enggak. Itu kan orang jadi bisa tahu kan. Tapi kalau kalian cuma foto produk doang, itu kalian tuh kayak jualan buku, tapi bukunya tuh kayak dibungkus, bener-bener dibungkus, terus kelihatan covernya doang. Mungkin sekilas menarik, tapi orang tuh jadi susah kayak tertarik untuk beli, karena mereka pengen tahu dulu nih materinya bahas apa aja. Jangan sampai udah baca banyak-banyak atau ikut kelas mahal-mahal tapi dia nggak tahu materinya tuh dibahas tuh sesuai kebutuhan dia apa enggak gitu. Kecuali kalau kalian jualan produk fisik yang memang nilai jualnya ada di visualnya, kayak misalnya produk fashion, itu kan nilai jualnya ada di visualnya gitu. Jadi foto produknya kayak gitu. Tapi kalau foto produk digital, foto produk tuh nggak penting gitu loh. Jadi foto isi produknya dan testimonial orang yang udah pernah beli produknya gitu. Kemudian yang kedua di sini adalah ada nama produknya. Ini headline pertama ya. Kalau di link ID memaksa kita juga untuk bisa punya headline pertama. Kalian bisa ketik aja nama produk kalian apa, dan pasti nama produknya itu jangan yang terlalu canggih, fancy banget gitu, nggak usah. Yang jelas aja, misalnya akademi apa. Makanya ada, kalau di tempat lain ada akademi marketer, ada akademi kripto misalnya, terus ada akademi apa lagi gitu loh ya. Itu kan gampang dicerna kan, itu tentang apa. Makanya kayak saya juga di sini tulisannya udah ebook Manajemen Waktu aja, atau ebook diet metode OCD misalnya, itu juga boleh gitu kan, gampang. Nah kemudian kalau misalnya di link ID saya suka tambahin lagi headline yang lebih lengkapnya lagi. Nah headline itu nanti kita akan bahas juga formulanya gimana bikin headline bisa kayak gini, bisa lengkap kayak gini. Itu nanti ya kita akan overview dulu urutannya, tapi cara bikin masing-masing strukturnya nanti kita bahas lebih dalam lagi di timestamp berikutnya. Kemudian setelah headline, saya tuh suka banget langsung ngasih testimonial. Apalagi kalau produk saya itu banyak banget kompetitornya, saya langsung suka pakai testimonial langsung gitu. Atau opsi kedua adalah kalian bisa juga pakai foto isi produknya lagi-lagi foto produk itu tidak sepenting itu untuk produk digital. Kemudian yang ketiga, urutan ketiga, saya itu suka banget pakai benefit gitu. Ini hitungannya satu, ini cuman ekstra aja, tapi biasanya saya langsung ke benefit sih.
bagian ini biasanya saya nggak pakai, tapi oke lah kalau ditambahin sedikit nggak apa-apa lah gitu. Ini biar si audiens merasa relate aja, oh ya ini masalah yang saya alamin kayak gitu loh. Tapi paling penting itu ada di benefit produknya gitu. Lagi-lagi kita akan kupas tuntas gimana cara bikin benefit, karena ini ada tekniknya, nggak bisa ngasal, yang mana kita udah bahas, yang kita akan bahas setelah ini gitu. Nah, kemudian di sini adalah namanya authority. Authority itu juga sesuatu yang membuat kita tuh lebih dapat dipercaya oleh si audiens gitu. Itu caranya nanti juga ada cara bikinnya. Terus di sini adalah namanya handling objection. Itu nanti gue bahas juga. Handling objection itu intinya adalah gimana cara kita menangkal keraguan-keraguan orang yang pas pengen mereka beli, tapi mereka pasti punya, bukan pasti sih, tapi biasanya mereka punya keraguan dulu, ini produknya bisa nggak kayak gini, ini produknya beneran nggak, ini asli nggak, nipu nggak, kayak gitu. Itu biasanya orang-orang suka kayak gitu. Nah itu namanya handling objection, nanti gue ajarin gimana cara bikinnya juga. Nah kemudian di sini adalah testimonial lagi. Gue suka banget kalau misalnya produk gue tuh banyak banget testimonialnya. Cara bikin testimonial yang bagus gimana, nanti juga gue jelasin caranya gimana. Karena testimonial itu lebih powerful daripada klaim kita atas produknya kita. Karena gini, ketika kita jualan produk, pasti pengen dong kita produk kita dikenal sebagai produk yang bagus banget, kualitasnya, fitur-fiturnya. Tapi kalau kalian sadarin, untuk membuktikan produk kita itu punya kualitas yang bagus, itu kan caranya antara dua doang. Antara kita klaim sendiri, kita self-claim, atau kedua, orang lain yang membuktikan. Kalau kita self-claim sebagai pedagang, orang biasanya nggak akan percaya. Biasanya, tapi kadang percaya juga. Kayak misalnya produk kita bilang sebagai, kita seller, kita bilang produk kita tuh bisa kayak gini. Ya mungkin orang percaya, tapi mungkin orang nggak, ada juga yang nggak percaya gitu. Karena kan ya kita penjualan sendiri. Tapi kalau kita punya testimonial, orang lain yang ngomong untuk produk kita itu kan lebih terpercaya. Nah tapi jumlah testimonial itu juga sangat mempengaruhi. Jadi kayak satu testimonial versus kalian punya 100 testimonial, udah pasti 100 testimonial itu lebih bagus gitu. Jadi kalau gue sendiri, gue suka tambahin testimonial yang banyak, tapi nggak kebanyakan juga. Karena kalau kebanyakan foto testimonial, lama-lama landing page kita akan berat loadingnya. Jadi misalnya kayak 5-7 testimonial itu oke banget kok gitu. Kemudian di sini ada rangkuman terakhir, ebook ini itu tentang apa sih sebenarnya kayak gitu. Kemudian di sini dikasih garansi biar orang tuh lebih percaya lagi. Sebenarnya garansi ini sudah termasuk di bagian bawah. Nah bagian bawah ini namanya offer atau offer stack. Nah garansi itu sebenarnya bagian bawah sini. Sebenarnya ini jadi satu sebenarnya ya. Tapi kalau dipisah dikit gini ya udahlah gitu. Tapi biasanya harusnya dijadiin satu gitu. Nah offer itu bukan cuman offer itu ketika kita jualan itu kan kita harusnya kita nggak cuma jual satu produk doang. Kayak misalnya kita jualan ebook nih, tapi waktu kita jualan ebooknya tuh nggak cuma berdiri sendiri, tapi bagusnya itu dikasih paket bonus ini gitu. Jadi akhirnya jadi satu paket, dan itu jadinya terasa kayak wah kita dapat banyak banget nih si audiensnya gitu. Kita bakal dapat bonus ini, dan bonusnya tuh berharga gitu. Dan tapi bonus itu nggak cuma sembarang bonus yang bisa kalian bikin doang. Itu nanti ada caranya, yang mana gue akan jelasin lagi di timestamp berikutnya, cara bikin bonus atau offer yang sangat killer gitu, yang orang tuh susah untuk tolak kayak gitu. Itu aja strukturnya kurang lebih kayak gitu, nggak pakem-pakem banget, tapi biasanya gue selalu awalin dengan headline tuh udah pasti paling pertama itu pakem banget. Kedua testimoni, ketiga benefit, keempat itu handling objection, atau boleh setelah benefit fitur, abis itu baru handling objection, itu boleh. Kemudian yang terakhir itu adalah offer gitu. Kemudian setelah offer itu kan ada tombol beli tuh. Nah di bawahnya lagi itu biasanya suka ada FAQ atau pertanyaan yang sering diajukan, itu juga boleh di-include gitu. Cuman kurang lebih strukturnya itu. Kita langsung lompat ke timestamp berikutnya untuk gimana cara bikin masing-masing struktur copywritingnya. Oke, sekarang kita akan bahas hooknya dulu ya, cara bikin hook. Nah hook itu ini sempat tadi saya jelasin, cuman kameranya nggak record. Jadi intinya adalah hook itu komposisinya ada 3 kalau saya. Transformasi, ada USP atau nilai jual, dan handling objection. Ini saya udah kasih nomor ini 1, 2, 3. Jadi intinya gini, kalau misalnya hook normalnya itu pakai transformasi itu udah pasti. Tapi transformasi itu mesti kalau produk digitalnya itu kompetitor itu nggak ada dan demand-nya ada. Nah saya pernah nemuin produk yang kayak gitu dulu, pakai produk manajemen waktu. Itu saya jadiin ebook dan juga kelas gitu, kelas manajemen waktu. Nah itu saya gak ada kompetitor, bahkan kompetitornya cuma 1 doang gitu. Jadi itu saya pakai transformasi doang. Kalau misalnya pakai USP atau nilai jual, itu kalau misalnya produknya itu sudah mulai ada kompetitor, udah mulai familiar,
Nah, kalau misalnya udah banyak banget kompetitornya, bahkan udah kayak banyak skeptisnya di market, itu pakai handling objection. Jadi digabung semua. Nah, kita kasih contoh nomor satu, kita transformasi doang. Contohnya adalah bebas stres kerja pakai manajemen waktu. Nah, itu kan cuma transformasi dari orang yang sebelumnya apa jadi apa pakai produk kita. Gitu. Pakai manajemen waktu. Nah, nomor dua, ini nomor satu dan dua ya, berarti transformasi plus USP. Contohnya adalah bebas stres kerja pakai misalnya manajemen waktu, manajemen sama misalnya manajemen waktu dari misalnya dari expert, misalnya bukan expert lah, dari misalnya dari dokter siapalah atau profesor siapalah, misalnya kalian punya keunikan di situ kan. Jenis USB itu kan banyak banget ya, misalnya kayak profesor siapalah, prof titik siapa namanya X gitu. Nah itu boleh, itu kan profesor X itu kan bisa jadi nilai jual, kayak misalnya bebas stres kerja pakai manajemen waktu metode misalnya dokter Tirta gitu, misalnya itu dipakai dokter Tirta langsung, atau dipakai siapalah, atau psikolog siapa yang terkenal, misalnya Deddy Corbuzier gitu, itu kan dia lulusan psikolog atau siapalah kayak itu. Nah yang berhubungan, nggak mesti pakai nama orang. USP itu kan banyak jenisnya, bisa bisa orang, atau bisa kayak dimentorin langsung, atau kayak private, bebas stres kerja pakai manajemen waktu lewat private mentoring kami misalnya, itu kan USP juga. Yang kenapa begitu? Karena mungkin di produk lain kompetitor itu mungkin mereka cuma jualan ebook doang yang harus baca manajemen waktunya, tapi kalau di kita itu ebooknya itu terkonfirmasi atau tersertifikasi oleh selebgram atau influencer besar, tokoh besar gitu, profesor siapa atau dokter siapa. Atau bisa juga dari segi produknya kayak manajemen waktu private Zoom gitu, langsung berdua doang gitu, jadi nggak cuma disuruh baca ebook doang tapi langsung private Zoom gitu. Itu kan lebih kayak menjual kan, lebih USP-nya lebih ada. Nah contohnya kalau ini nomor satu 2 3 ya, satu satu 2 dan 3, contohnya adalah kayak bebas stres kerja, misalnya bebas, sorry ya ini spidolnya agak nggak nyata, bebas stres kerja pakai pakai manajemen waktu. Sebenarnya nanti saya kasih tips lagi ya di akhir, manajemen manajemen waktu misalnya ala dokter, ini contoh aja ya, kita pinjem nama aja, dokter Tirta misalnya, Tirta. Walaupun, nah handling objection itu gunanya untuk mencegah keraguan si konsumen atau marketnya gitu, walaupun budak korporat gitu. Jadi yang terjadi di sini adalah kita kasih transformasi bebas stres kerja pakai manajemen waktu, terus dikasih USP ala dokter Tirta. Karena kalau misalnya di kompetitor mungkin mereka cuma bikin materinya produk digital mungkin pakai chat GPT doang gitu, atau pakai AI yang lain, atau misalnya kayak karya mereka sendiri yang mereka tuh nggak punya latar belakang. Tapi kalau kita pakai dokter Tirta, kayak tiba-tiba orang tuh langsung percaya gitu loh, karena kan dia terkenal banget kan, dan dia memang terkenal pinternya juga dan backgroundnya juga gitu. Nah kemudian kita tambahin walaupun budak korporat. Tapi by the way ini nggak boleh pakai nama orang sembarangan ya, jadi kayak USP-nya harus jujur. Kemudian kita kasih handling objection walaupun budak korporat gitu. Ini lagi-lagi ini muncul ketika market itu sudah banyak skeptisismenya. Jadi kayak misalnya uh, orang-orang tuh udah mikir kayak nggak mungkin lah bisa bisa bebas stres kerja, orang saya tuh korporat banget gitu loh, tiap hari saya pergi pagi macet banget di Jakarta, pulangnya kayak larut malam, kayak capek banget setiap hari, tidur cuma dikit, waktu keluarga juga nggak ada, itu pasti stres banget gitu. Jadi ditambahin handling objection walaupun budak korporat gitu, itu tetap bisa stres kerja. Nah itu contoh adalah bikin hooknya dengan formula yang saya sendiri pakai. Nah yang kedua gue akan bahas tentang Jadi jangan salah, testimoni itu ada cara bikinnya. Ada cara bikin testimoni yang powerful. Jadi testimoni itu bukan cuman yang kayak misalnya produknya bagus gitu, produk bagus, itu kan biasanya kayak gitu. Kalau kalian lihat di Shopee itu banyak banget orang cuma ngasih review itu kayak produk bagus, pengirimannya lancar, CS-nya ramah gitu-gitu doang. Karena ini jelek gitu kualitas testimoninya. Testimoni yang bagus itu adalah ada dua sifatnya. Ada yang transformasional, sama sifatnya adalah
eh, tujuannya untuk handling objection juga gitu. Handling sama juga, ini mirip-mirip kayak hook juga, tapi beda penyajian. Objection gitu. Nah, ini dua versi yang powerful. Kalau kalian bisa punya testimonial yang kayak gini, yang mana kalian harus usahain. Kalau kalian udah punya pembeli, kalian coba cari di testimonial, kalian mintain testimonial dari mereka, tapi yang sifatnya itu transformational sama handling objection. Contohnya adalah kalau misalnya transformational, itu contohnya gini. Misalnya kalian jualan produk manajemen waktu tadi ya. Nah, terus si orang A ini komen, ngasih review, eh apa namanya, beneran gue bisa, beneran akhirnya gue, ini gue singkat ya, kan ketikan orang misalnya kayak gini, bener akhirnya gue nggak stres lagi, misalnya stres lagi bro, thanks ya, THX ya, thanks ya gitu. Ini contohnya kayak gini ya. Nah, ini sifat jadi transformational gitu. Jadi orang tuh dapat hasilnya, bukan cuman kayak produk bagus doang. Jadi produk apapun kalian, coba kalian sebisa mungkin bikin mereka itu kasih testimonial yang transformational. Yang kedua adalah yang handling objection. Handling objection ini, kalau misalnya market kalian itu udah banyak keraguannya. Misalnya aja nih ya, produk digital, misalnya kelas tentang ngajarin trading misalnya. Kelas trading itu udah banyak banget. Yang mana akhirnya saking banyaknya kompetitor di mana-mana, akhirnya muncul banyak skeptis di masyarakat tentang kelas-kelas trading atau investasi, kelas kripto kayak gitu-gitu. Jadi mereka mungkin bisa komen banyak hal, ini mah akunnya demo, atau kayak sebenarnya lu miskin, lu sosok ngajarin trading gitu, padahal lu sebenarnya nggak punya duit gitu misalnya. Nah, itu kan banyak banget skeptisme. Atau bisa juga kayak orang mikir, gue udah tua gitu, gimana caranya gue bisa ngikutin kelas trading kayak gini, kayaknya gue nggak cocok gitu. Nah, itu kan namanya objection gitu, keraguan ketika orang pengen beli produknya. Nah, tapi kalau kalian punya testimoni yang sifatnya handling objection, nge-handle atau berantas objection masyarakat, itu akan bagus banget. Contohnya adalah kayak si B ini ngomong kayak, gue udah umur 55 misalnya, 55. Tapi misalnya alhamdulillah kelas trading lu gampang banget dipraktekin, misalnya gampang, dan beneran ada hasil, misalnya beneran ada hasil kayak gitu. Nah, jadi bayangin aja kalau misalnya kita punya testimonial, gue udah umur 55, tapi alhamdulillah kelas trading lu gampang dan beneran ada hasil. Berarti orang-orang lain nanti yang umurnya juga mungkin sekitaran segini, udah lansia juga, mereka kan mikir kayak, gila ini orang 55 bisa kok, masa gue gak bisa gitu. Nah, akhirnya objection mereka hilang kan. Sama juga misalnya objectionnya, apalagi misalnya si C ini ngomong kayak dia tuh misalnya pernah lah ikut-ikut kelas lain atau produk digital lain, pernah baca gitu, dan rata-rata tuh produknya jelek gitu, atau cuman kayak informasinya teori doang. Tapi di sini, di kelas ini beneran daging dan praktis gitu. Akhirnya dia ngomong di reviewnya, gue udah beli 15 kelas, misalnya kelas lain bang, hasilnya jelek semua, hasilnya nggak ada, tapi pas ketemu ya ini kepanjangan ya tulisannya, tapi intinya gitulah ya, pas ketemu lo gitu kan, gua sekarang misalnya sekarang gue jadi bisa ngikutin, sekarang gue jadi punya hasil gitu, misalnya. Ini contoh aja, ini kepanjangan tulisannya nggak cukup gitu, tapi intinya kayak gitu. Jadi orang tuh akan baca kayak, iya ya, gue juga udah beli kelas lain jelek-jelek semua sih, berarti yang ini tuh beneran bagus ya, jadi yaudah deh gue pilih yang kelas lu aja kayak gitu. Jadi ini namanya testimoni handling objection. Oke, kita lanjut ke poin berikutnya tentang cara bikin list benefit produk kalian. Sekarang gue akan bahas gimana caranya bikin benefit. Benefit itu adalah fitur jadi transformasi. Jadi benefit itu definisinya kayak gitu ya. Misalnya produk kalian produk X gitu. Misalnya fiturnya
fitur, ini kan fitur nih. Fitur itu berarti spesifikasi produknya. Fitur A, B, C, D misalnya gitu kan. Misalnya fitur A itu misalnya halaman, misalkan jualan ebook gitu, halamannya misalnya cuman sedikit gitu. 50 halaman doang, 50 halaman. 50 halaman, terus misalnya produknya lagi banyak visualnya. Banyak visual daripada cuman tulisan gitu. Ini tulisan ya, tulisan. Jadi banyakkan visual daripada tulisan. Terus misalnya ada rangkuman, misalnya rangkuman praktis misalnya. Jadi nggak cuma dikasih teori-teori doang, tapi dikasih rangkuman praktisnya harus ngapain. Terus misalnya di sini apalah gitu ya. Nah, benefit itu ketika fitur-fitur ini diubah menjadi sesuatu yang bermanfaat buat si konsumennya. Jadi kalau misalnya 50 halaman doang itu kan fitur, tapi 50 halaman tuh biar kenapa gitu. Biar orang cepat nyelesainnya, jadi cepat selesai gitu. Kalian kalau misalnya baca buku lama-lama gitu kan, itu kan kalau misalnya bukunya sebagus apapun, tapi kalau misalnya tebel banget itu kan kayak biasanya orang agak malas. Jadi gimana kalau misalnya kalian punya buku, misalnya kalian misalnya belajar investasi gitu. Ada tuh buku fisiknya misalnya judulnya Intelligent Investor. Itu bukunya tebel banget. Tapi bukunya bagus banget gitu, bagus banget dan semua investor tuh pasti tahu buku itu. Dan itu bukunya bagus banget. Tapi bayangin kalau misalnya buku sebagus itu, tapi itu dipersingkat lagi. Halamannya cuma 50 halaman misalnya, walaupun agak nggak mungkin, tapi ini contoh aja ya. Bayangin 50 halaman, jadi nggak baca lama-lama, tapi daging banget. Itu kan pasti enak ya, jadi cepat prakteknya. Nah, yang kemudian yang kedua adalah banyak visual tulisan. Biar apa? Biar gampang dimengerti gitu. Biar gampang dicerna buat yang males. Buat yang males baca. Orang Indonesia males baca semua ya, jadi enak kalau dikasih visual. Terus yang ketiga ada rangkuman praktis, jadi nggak teori doang. Jadi nggak teori doang misalnya, kayak gitu. Nah, ketika kalian nulis benefit, kalian tuh rumusnya adalah kalian harus bikin pointer. Jadi kalian nggak boleh nulis benefit itu deskriptif. Deskriptif tuh maksudnya ya deskripsi banget gitu. Deskripsi gini panjang ya kan berbaris-baris di landing page kalian tuh nggak boleh. Jadi yang bolehnya adalah kalian kasih poin gitu. Jadi benefit, kalian tulis aja benefit kelas ini atau ebook ini. Misalnya titik 2, terus kalian kasih pointer kayak nomor 1, 2, 3, 4 gitu boleh. Atau kasih emoji checklist tuh boleh. Jadi kayak emoji yang hijau, warna hijau itu yang checklist itu kan ada tuh. Checklist gini boleh. Nah, terus di samping checklist ini kalian tulis fitur plus benefitnya. Jadi kalian tulis dulu fiturnya, fitur gitu, ini dalam tanda kurung ya, fitur. Terus kasih kata biar, ini kata sambung, biar atau agar. Terus di sini adalah benefitnya. Gitu. Nah, ini sama. Ini tulisnya sama gitu kan. Ini sama juga. Jadi hasilnya adalah 50 halaman biar kalian tuh cepet selesaiinnya, nggak pakai ngabisin banyak waktu, apalagi kalau kalian sibuk kantoran tiap hari misalnya kayak gitu. Yang kedua, banyak visual daripada tulisan biar gampang dicerna, khusus buat orang Indonesia malas banget baca. Ada rangkuman praktis biar biar teman-teman gampang buat praktekinnya, nggak bingung lagi harus mulai dari mana setelah dikasih materi yang daging-daging misalnya. Kayak gitu, jadi nggak teori doang. Kayak gitu, jadi gitulah cara bikin benefit yang powerful. Nah, sekarang gue akan kasih tahu namanya authority. Tulisannya gini, authority. Ini bahasa Inggris ya. Authority. Atau bahasa Indonesia itu otoritas. Otoritas. Kalau kalian pernah dengar namanya otoriter, itu nama sifat ya. Otoriter itu kata sifat. Artinya orang yang sangat menggunakan otoritasnya untuk suka nyuruh-nyuruh gitu loh. Bossy banget, kayak bos banget gitu. Otoriter. Nah, otoritas ini gunanya biar kalian tuh bisa dipercaya backgroundnya. Bisa dipercaya. Karena kalau misalnya di produk digital, uniknya adalah kepercayaan itu sangat nomor 1 gitu. Karena beda kayak misalnya gini, kalau kalian beli buku gitu, beli buku itu kan
apalagi buku yang edukatif kan, karena produk digital itu kan kebanyakan produk edukasi ya. Kalau kalian beli buku yang edukatif, biasanya kalian juga akan ngeliatin siapa penulisnya. Kalau misalnya penulisnya kayak cuman orang random yang mungkin kalian nggak kenal, tapi dia bahas bukunya itu buku bahasan berat gitu, mungkin kalian akan kayak ini orang siapa gitu. Nah tapi kalau misalnya kalian tahu si penulisnya siapa lagi, misalnya influencer siapa yang terkenal banget, terus kalian suka banget sama dia, terus dia menulis buku, itu kan kalian artinya dia punya authority atau otoritas untuk dia menulis buku itu. Akhirnya dia jadi lebih dipercaya. Nah jadi otoritas itu adalah apa aja yang bisa bikin kalian itu dipercaya sebagai penjualnya. Nah otoritas itu nggak cuma background doang, tapi di sini mungkin saya akan tulisin beberapa kali ya. Tapi kalau kalian mau lebih lengkap, kita punya contekan e-booknya cara bikin otoritas. Walaupun kalian misalnya nggak expert di bidang yang kalian omongin di konten kalian, tapi gimana cara kalian bisa terlihat expert, itu ada caranya, ada hacknya. Kalian bisa cek aja di deskripsi buat bisa akses e-booknya saya, namanya Authority Monopoly. Di situ saya ajarin gimana caranya bisa punya authority walaupun kalian itu awalnya bukan siapa-siapa. Nah, tapi kita spill beberapa ya. Caranya adalah satu, sertifikasi udah pasti. Kalau kalian punya sertifikasi di bidang yang kalian omongin, itu pasti kalian bisa terpercaya gitu. Sertifikasi apapun itu yang di bidang kalian. Kedua, sarjana juga boleh. Sarjana misalnya kalian kebetulan ada bidang apa, ada jurusannya gitu, itu juga bisa gitu. Kayak misalnya doktor atau apa gitu kan, sarjana atau degree, ya itu boleh. Kemudian juga yang ketiga itu misalnya adalah punya testimoni dengan jumlah sekian gitu, berjumlah misalnya ada 500 gitu, 500. Kalau kalian pengen beli produk terus tiba-tiba di situ tulisannya adalah sudah terjual 500 kali atau 1000 kali atau bahkan 10.000 kali, pasti kalian akan kayak oh ini udah banyak yang baca nih, ya udah boleh deh gitu kan. Itu juga bisa. Atau kayak misalnya sudah menangani misalnya kayak 100 kasus orang stres, misalnya stres kerja dan depresi gitu. Jadi kita udah punya klien segini banyak, itu bisa gitu ya, orang akan percaya sama kita. Dan di sini ada lagi gitu, misalnya kayak sudah berkecimpung 5 tahun misalnya di misalnya di bidang kalian apa, self development gitu, gitu. Nah itu juga bisa. Nah di sini ada banyak lagi nih, kalian bisa cek aja ebook Authority Monopoly buat kalian tuh bisa tahu gimana cara bikin authority. Nah mungkin kalian di sini udah langsung mikir kayak, oh gimana caranya bisa punya sertifikasi sarjana ini, nggak punya semua gitu, apalagi testimoni segini banyak, udah punya pengalaman kayak gini, mungkin nggak punya, kalian mungkin nggak punya semua gini, tapi ini semua bisa dibikin caranya. Nah itulah kenapa ada ebook Authority Monopoly, gimana caranya kalian itu walaupun belum punya ini semua tapi bisa bikinnya, bisa kalian akal-akalin, itu ada caranya gitu. Tapi kalau kalian sudah punya ini semua, kalian bisa input ini di landing page-nya kalian. Lagi-lagi tapi authority ini sifatnya tuh wajib gak wajib sebenarnya, opsional. Tapi kalau misalnya peraturannya gini aja, kalau produk kalian itu makin sedikit kompetitornya, sedikit kompetitor, dan di sini banyak, ini ada parameternya ya, semakin kalian kompetitor semakin sedikit, kalian makin gak butuh authority. Tapi kalau makin banyak kompetitornya, kalian makin butuh authority gitu. Jadi kalau misalnya kalian gak punya kompetitor dan kalian kebetulan juga gak punya authority ini semua, itu kalian beruntung banget gitu. Jadi kalian gak usah input di landing page-nya. Oke? Tapi kalau misalnya produknya udah makin banyak kompetitor, saya saranin pakai authority di input di dalam landing page-nya. Sekarang bagian objection, gue akan kasih tahu kalian objection itu kayak gimana. Objection itu lagi-lagi adalah keraguan orang ketika mau beli produknya kita. Keraguan itu sifatnya ada 3 ya. Sifatnya ada 3. Ada keraguan internal, eksternal. Ada yang ketiga itu kita nyebutnya vehicle.
vehicle artinya kendaraan gitu, atau ke produknya, ke produk. Nah, objection itu adalah ketika orang tuh ragu sama dirinya sendiri, raguin diri sendiri gitu. Contohnya adalah kayak gue udah tua gitu, gue gaptek misalnya, gaptek dan seterusnya. Itu ragu sama diri sendiri. Eksternal itu ketika dia ragu sama hal-hal yang di luar, hal-hal yang dia lihat disaksikan di luar sana selain dirinya sendiri. Misalnya kayak banyak yang ketipu misalnya, banyak yang ini langsung contohnya ya gitulah ya, banyak yang ketipu. Ini ragu sama hal-hal yang di luar kontrolnya dia gitu, banyak yang ketipu. Terus misalnya kayak misalnya apa lagi ya, ya pokoknya ada lah biasanya, cuman ini saya lagi ngeblank ya. Pokoknya kayak gitu, eksternal, hal-hal yang di luar diri dia sendiri. Ya, vehicle itu adalah ragu sama produknya kita. Jadi kayak ini ragu ke produknya. Contohnya adalah masa iya sih, misalnya ada yang suka ngomong masa iya manajemen waktu bisa ilangin stres kerja gitu. Jadi orang nggak percaya, emang bisa ya metode kayak gini bisa ngilangin stres kerja, bukannya tinggal tidur aja gitu. Atau kayak masa bisa pakai teknik cicil beli untuk investasi Bitcoin misalnya. Masa ya bisa sih, bisa kaya kayak gitu. Emang bukannya harusnya saya beli altcoin misalnya, karena Bitcoin itu kan udah gede harganya, market capnya, jadi apa iya bisa kaya dari situ kayak gitu. Jadi itu namanya objection. Nah, kita waktu bikin landing page itu bisa kita list satu-satu, tapi nggak mesti semuanya. Jadi kita harus tahu market kita itu biasanya objectionnya itu di mana. Nah, kita bisa cari tahu misalnya dari sosmed tuh. Cari tahu di sosmed. Di sosmed itu sering banget orang ngomong kayak gitu di komennya, di komentar. Jadi orang biasanya ngomong kayak apa namanya, misalnya, alah gue udah ngeliat banyak yang ketipu misalnya mainan trading gitu. Nah, itu kalian bisa tulis tuh di landing page kalian gitu. Misalnya tulisannya adalah di sini, ini kan landing page nih, kotak gini kan misalnya. Terus pokoknya ada satu seksi di landing page itu kalian tulis misalnya apa namanya, tulisannya masih ragu gitu, masih ragu, tanda tanya. Terus di sini kasih nomor deh, apa, pakai poin gitu ya, jangan pakai deskripsi ya, jangan deskriptif tapi pakai poin. Misalnya banyak yang ketipu misalnya, yang ketipu, tanda tanya gitu, banyak yang ketipu. Terus di sini kita kasih jawaban kita. Di sini kita akan kasih garansi, misalnya garansi bla 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 gitu. Jadi biar objectionnya hilang gitu. Kalau misalnya banyak yang ketipu, kita kasih sesuatu yang untuk menjamin mereka bahwa mereka nggak akan ketipu gitu. Kita kasih garansi uang kembali kalau misalnya mereka merasa produknya nggak worth it misalnya, atau produknya itu nggak works, atau misalnya kayak ya apapun itulah ya. Habis itu mereka dapat garansi tersebut gitu. Itu bisa. Atau kayak kita akan adain live Zoom setiap minggu 1 kali gitu, biar kita bisa bimbing langsung para anggota yang udah join gitu. Nah, kemudian objection kedua yang sering muncul, misalnya kalau kita lihat di komentar sosmed kita atau sosmed kompetitor, suka ada yang ngomong kayak, aduh saya gaptek, nggak ngerti lah beginian gitu. Kita kasih di sini merasa gaptek. Terus kita kasih jawaban lagi di sini. Kita akan misalnya apalah ya, ini kan
kalian harus bisa ngisi ginian. Misalnya kita akan kasih metode termudah bahkan untuk orang yang udah umur 65 tahun sekalipun misalnya. Gaptek total. Atau orang yang nggak pernah nyentuh Meta Ads sekalipun, bingung banget tombolnya, kita akan kasih tahu metode terbaiknya, metode paling mudahnya, tutorial paling mudahnya kayak gitu. Nah itu objection. Nah kalian list lagi nih, list lagi objection yang sering muncul, nggak usah semuanya ya, tapi yang paling banyak muncul aja gitu. Nah kalian bisa riset di sosmed kalian sendiri. Nah itu untuk bagian objection. Sekarang kita akan bahas namanya offer. Ini bagian penting banget juga, offer. Jadi waktu kita jualan produk digital itu tuh jangan cuman kayak kita jualan ebook doang gitu. Ebook satu gitu, satu pieces ebook gitu. Ini salah gitu, ini cara yang salah. Tapi ketika kita jualannya adalah kita bonus-bonusin, kita kasih bundle atau paket, mereka dapat ebook misalnya. Ebook plus bonus apa, misalnya bonus PDF apalah gitu, PDF atau terus bonus tutorial apa, tutor plus bonus grup gitu. Nah ini bisa bonus lagi, plus gini boleh kayak gitu. Nah ini yang benar caranya, tapi nggak cuman asal kasih bonus doang, itu ada tekniknya. Nah tekniknya itu adalah namanya kita nyebutnya itu biasanya market fit gitu. Market fit. Kalian pasti kalau misalnya kalian backgroundnya pebisnis atau kayak pernah usaha, kalian harusnya pernah dengar namanya product market fit gitu. Nah market fit itu asalnya dari situ gitu. Jadi market fit tuh gimana? Market fit itu adalah ketika orang-orang itu beli produknya kita itu sesuai dengan ekspektasinya mereka. Jadi keinginannya mereka gitu. Nah contohnya misalnya kalian bisa pakai perspektif kalian sendiri ketika kalian beli produk digitalnya orang lain, itu bisa. Jadi kalian pikir aja, misalnya kalian jualan ebook nih, jualannya ebook kan, terus kalian pikir aja kalau misalnya kalian beli ebook juga, kalian tuh pengen dibonusin apa aja gitu. Bukan dibonusin, sorry, tapi kayak kalian tuh ekspektasinya tuh pengennya ebooknya kayak gimana. Itu kalian brainstorm aja dulu. Misalnya satu, ebooknya ringkas gitu, nggak bertele-tele. Ebook ringkas, terus ada tanya jawab, misalnya ada Q&A ya, Q&A-nya. Terus ketiga adalah ada rangkumannya. Terus keempat itu saya pengen kalau baca ebook tuh banyakin visualnya gitu daripada penjelasan panjang lebar, banyak visualnya. Nah terus kalian list lagi nih sebanyak-banyaknya, bukan sebanyak-banyaknya sih, tapi kayak secukupnya gitu. Menurut kalian kalau kalian sendiri beli ebook di orang lain, kalian tuh pengen ebooknya kayak gimana sih gitu. Atau kalian bisa tanya ChatGPT sih. ChatGPT itu kalian gampang banget, tanya aja. Kayak misalnya kalian bisa tanya ChatGPT ya, ChatGPT, kalian tanya deh, kalau saya, ini promptnya ya, kalau misalnya, kalau konsumen soal X apa aja, nih kalian ikutin aja promptnya saya ya, apa aja pertimbangan dan ekspektasi dia dari ebook gitu ya. Nanti si ChatGPT akan ngasih tahu kayak gini juga bentuknya. Mereka tuh biasanya pengen loh ebooknya tuh ringkas. Mereka tuh pengen loh ada Q&A-nya atau ada grupnya gitu ya. Terus ada rangkumannya juga, ada banyak visualnya juga, terus apa. Nah, itu ChatGPT akan ngasih idenya ke kalian. Nah, dari situ kalian udah tahu, ternyata kalau misalnya orang pengen beli ebook tuh harus yang kayak gini ya. Nah, ini kalian masukin semua ke bonus gitu atau ke fitur produknya gitu. Jadi ini semua masukin ke bonusnya atau ke fitur produk ebooknya. Jadi waktu kalian bikin ebooknya ya harus ringkas. Terus kalian di sini bonus grup kan, karena kan orang pengen Q&A. Bonus grup Q&A gitu. Terus ada rangkuman, misalnya kalian bonus PDF rangkuman, misalnya rangkuman gitu. Terus ada banyak visualnya, berarti di ebooknya waktu kalian bikin ini banyak visualnya. Terus ada orang mintanya apalagi. Nah itu kalian masukin sini gitu, kayak gitu. Jadi itu cara bikin offer yang sebutnya killer ya, killer offer atau killer offer.
gitu. Itu cara saya bikin offer. Oh, terus yang kedua adalah komponen yang kedua adalah harganya. Harga itu mesti wajib di bawah total value-nya gitu. Jadi gampang gini, value itu apa? Value itu gampangnya gini aja. Kalau kalian misalnya ada ebook kayak gini, ebook yang daging banget kayak gini, plus dikasih beginian, beginian, ya. Terus dengan produk sebagus ini, yang kalau di kompetitor kualitasnya nggak segininya, misalnya kualitasnya X gitu ya, kualitasnya semana, harganya semana gitu, harga X. Nah, kalian itu tinggal pasang harga lebih rendah atau sepantaran, atau boleh sih lebih tinggi, boleh juga, tapi kualitasnya kalian harus lebih bagus gitu. Jadi kalian udah tahu kan kualitas kompetitor rata-rata tuh segini. Nah, kualitas tuh yang value juga ya, kualitas 100%, 100% gini, 100%. Harganya misalnya di kompetitor kebanyakan misalnya 200.000, di kalian harganya cuma 100.000, 100k gitu. Bayangin harganya 100k lebih murah daripada pasaran, tapi kualitas lebih bagus daripada pasaran, ya orang akan milih kalian lah daripada yang lain. Atau boleh juga harga tuh tetap lebih harga sepantaran juga boleh. Misalnya kompetitor banyak kan 200.000, kalian 200.000 juga boleh, karena kualitasnya lebih bagus juga gitu. Jadi orang daripada bayar 200.000 di tempat lain tapi dapatnya kualitas kayak gitu, mendingan di tempat kalian kualitas lebih bagus dengan harga yang sama, atau harganya lebih tinggi 300.000 misalnya, atau berapalah gitu. Tapi ini masih worth it juga. Jadi orang akan mikir kayak iya ini orang harganya lebih mahal ya daripada tempat lain, tapi ya kualitasnya mendukung juga sih. Jadi ya udahlah, boleh coba gitu loh. Kayak gitu. Ini juga boleh kalau kalian mau ngejar harga premium tapi pastiin kualitasnya lebih tinggi daripada kompetitor gitu. Testimonialnya harus lebih bagus juga gitu. Nah, tapi kalau misalnya kalian susah jualan harga mahal, udah kalian turunin harga dari pasaran sedikit aja itu boleh. Itu paling gampang untuk kalian bisa menang dari pasaran, atau minimalnya kalian harga sepantaran dengan pasaran gitu. Jadi harga lebih rendah tapi kualitas lebih tinggi itu udah pasti, bukan ya, maksudnya harusnya itu laku banget gitu. Kalau misalnya tetap gak laku, itu berarti marketingnya atau waktu bikin kontennya tuh jelek gitu. Kontennya nggak kena. Padahal kalian punya offer tuh udah bagus banget. Offernya udah bagus banget, tapi kalian nggak bisa bikin konten yang menarik, akhirnya orang nggak check out juga gitu. Jadi itu cara bikin offer yang bagus banget. Itu tadi cara bikin LP dari strukturnya, dan sekarang gue akan kasih tahu kalau rekomendasi hosting yang gue sendiri suka itu cuma antara dua doang untuk saat ini ya. Kalau misalnya kalian mainan iklan, fokus iklan, kalian bisa pakai namanya Skalev, itu buatan lokal, buatan marketer yang terkenal di Indonesia, salah satu legend masih ada, namanya Skalev ya. Kalian bisa ketik aja di Google namanya Skalev, SCALEV. Mungkin gue akan ketik di sini ya, skalev.com. Kalian bisa bikin itu, bahkan itu ada paket gratisnya sekarang ya. Dan kalian udah bisa pakai itu untuk iklan gitu, langsung bisa pakai iklan, bisa tanam pixel. Jadi kalian nggak usah pelangganan paket apapun dulu, kalian bisa pakai dulu. Terus kalian iklanin, kalian pencet telur, baru kalian invest balik ke platformnya gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah link ID. Link ID itu yang kedua yang terbaik, tapi link ID itu gue saranin kalau misalnya kalian mainan organik aja. Walaupun link ID itu bisa untuk kayak mainan iklan juga, tapi kalau gue pribadi ya, mendingan kalian pakai Skalev untuk mainan iklan. Link ID itu kalau kalian fokus mainan organik gitu. Karena link ID bagus, tapi kalau organik ya, kalau misalnya ads itu bisa juga, karena gue tahu ada orang yang mainan ads pakai link ID hasilnya bagus juga gitu. Tapi ya terserah kalian gitu, kalian lebih suka yang mana ya terserah. Tapi kalau gue sendiri sih lebih suka kalau iklan itu pakainya Skalev. Jadi itu dua rekomendasi hosting yang gue rekomendasiin ke kalian. Part terakhir, gue akan ajak kalian untuk bisa kasih link landing page kalian, produk digital atau produk fisik sebenarnya juga nggak apa-apa, atau jasa kalian di kolom komentar, biar kita bisa kayak evaluasi bareng semampunya gue ya. Gue nggak tahu yang komen akan ada berapa, mungkin nggak akan banyak juga sih, tapi let's see. Kalian bisa taruh link landing page kalian, gak usah malu. Kalau misalnya kalian pengen di review, udah bener belum bagian ininya, bagian speednya misalnya kayak gitu, pemasangan pixelnya udah bener belum kayak gitu, itu juga boleh. Jadi silahkan komen aja buat di review. Nanti reviewnya itu bukan dari video ya, tapi reviewnya itu dari komentarnya. Nanti gue bisa komen di komentarnya kalian.
Itu dia caranya untuk bikin landing page berdasarkan pengalaman gue sendiri. Disclaimer lagi-lagi, kalau misalnya produk kalian itu memang nggak ada demand atau produknya jelek, mau dibikin copywriting sebagus apapun itu nggak akan bisa works. Jadi pastiin produk kalian bagus dulu dan juga demandnya itu beneran ada gitu, terbukti gitu. Dan mungkin kita akan bahas di video lain gimana caranya kita tahu demand produk kita tuh banyak atau enggak, tinggi atau enggak, kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian terbantu dengan video kayak gini, kalian bisa klik subscribe atau follow Instagram gue di gustialfian069, linknya ada di deskripsi. Dan kalau kalian pengen join program terakhir untuk gimana caranya jualan produk digital dan bikin dari nol sampai bisa pecah telur sampai ke insya Allah ke 10 juta atau 100 juta pertama, kalian bisa ikutan batch terakhir. Saat ini masih terbuka untuk batch 8 di program SMM. Kalian klik aja link ada di bawah video ini, di deskripsi atau di komentar. Dan juga kalau kalian pengen baca ebook Authority Monopoly untuk gimana caranya kalian bisa bikin authority di kontennya kalian atau di produknya kalian, biar kalian tuh bisa langsung instan dipercaya oleh audiens walaupun follower kalian masih nol. Itu ada caranya ngakalinnya gimana biar kalian tuh walaupun gak punya background itu tetap bisa dipercaya sama orang, sama audiens. Itu di Authority Monopoly, linknya ada di deskripsi juga. Itu aja, semoga kita ketemu lagi di video-video selanjutnya.